sebagai orang tua dari Jefon minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto untuk minta perlindungan hukum sehubungan dengan adanya program dari Bapak Presiden dalam memperbaiki kinerja hukum dan reformasi hukum di Republik ini. Karena anak saya sudah dikriminalisasi dengan perkara penipuan dan penggelapan oleh PT Hutan Alam Lestari dan sedang masuk dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya mohon kiranya mendapatkan perlindungan hukum dari Bapak Presiden untuk membantu membebaskan, melepaskan anak saya daripada tuntutan dari jaksa dan melepaskan tuntutan daripada hakim yang memutus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelumnya dan sesudahnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, selamat malam Om Husin. Selamat malam Pak Rukmana. Sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Om, saya mau tanya nih terkait perkara anaknya Om, Jefon varian video yang saat ini ditahan di rutan mana? Cipinang. Ya, di rutan Cipinang. Rutan Cipinang ya. Ya. Ini kan sebentar lagi akan ada putusan atau sudah dekat ya, sehingga berapa kali lagi sidang sudah mau putusan. Bagaimana Om Husin melihat kasus ini atau perkara yang menimpa Jefon? Apakah cukup adil ketika Jefon hari ini harus menghadapi perkara ini dengan sendirian? Padahal yang saya tahu bahwa perkara Jefon ini itu tidak sendiri. Di sana ada Moses, di sana ada Agi, di sana ada Dian Sumbakti. Bagaimana Om melihat kasus ini? Sebenarnya kasus Jefon ini, kasus anak saya ini sudah dari awal mulai proses penyidikan di Polres Jakarta Utara sudah banyak kejanggalan-janggalan. Karena mulai dari prosesnya aja ini si pelapor PT Hutan Alam Lestari ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya Herna Sutana melaporkan kasus penipuan dan penggelapan ini dari bulan Juli tahun 2022. Berarti sudah 3 tahun ya. Nah, tapi Jefon ditetapkan tersangkanya baru tahun menjelang 2024 sampai proses penahanannya di rutan Torres. Nah, jadi sampai disidangkan bulan Februari 2025 udah berjalan 2 tahun setengah. Iya. Nah, ini kasusnya kan kasus yang umum, pasalnya itu 378 372 itu kasus yang sederhana yang seharusnya kalau memang benar-benar diproses dari reskrim itu hanya perlu membutuhkan waktu cuma 6 bulan karena kasus yang sederhana. Nah, itu dari mulai Polres sudah janggal. Jadi sudah banyak terjadi masyarakat. Nah, terus lagi sekarang harusnya kan prosesnya ini adanya timbul karena adanya perjanjian jasa hukum antara Moses Tarigan dan partner dengan PT Hutan Alam Lestari untuk gugatan 3 CV di Jambi. Nah, yang menandatangani itu Moses Tarigan dan partner, bukan Jefon. Bukan Jefon. Iya, tapi sekarang yang kena imbasnya, yang dipaksa diproses ditahan hanya Jefon seorang. Nah, sementara Moses dan 2 kawannya lagi, Dian Surbakti dan Agi Gama ini tidak tersentuh sama sekali.
Nah, Tapi kabarnya Moses juga sempat ditahan. Moses baru masuk penahanan itu tanggal 9 Januari 2025 Ya. sampai 9 Maret 9 Maret 2025 dipulangkan. Oh, jadi sekarang sudah dipulangkan ya? Dipulangkan. Nah, Ya. karena masa tahanan 60 hari sudah habis. Oke, jadi saya ingin fokus kepada sebenarnya kalau kasus Jepon itu adalah berawal dari adanya perjanjian jasa hukum antara PT Hutan Lestari dengan Moses Tarigan dan partner, berarti kan ini sebenarnya sebuah perkara perdata. Harusnya ini masuknya memang tidak ini ranah perdata. Harusnya ranah perdata kan? Karena ini masalahnya uang jasa. Ya, yang dipersoalkan itu adalah kan uang jasa perusahaan yang diberikan kepada yang dipersoalkan adalah katanya si pelapor ya sudah dibayar, sudah dikasih duitnya, tapi gugatan gugur. ya Nah, pada kenyataannya begini, gugurnya itu permohonan perdatanya ini, gugatan perdatanya ini gugur bukan karena gugur tidak didaftarkan atau gugur karena tidak dihadirkan, dikerjakan. Iya, gugur karena ada surat bahwasanya Dodit ini sebagai direktur utama memberikan perintah kepada Jepon supaya minta ditunda persidangan karena sudah masuk PKPUS. Iya, karena 3 CV ini sudah menggugat PKPU di Medan. Sementara dalam sidang PKPU hakim meminta si penggugat untuk hadir. Bukan, jadi pada waktu 3 gugatan ini didaftarkan, itu kan mereka bikin perjanjian jasa hukum dengan Moses Tarigan. Ya. Itu ada 3 termin pembayaran. Oke. Tanggal 30 Oktober 2020, Ya. tanggal 5 November 2020, Ya. tanggal 16 November 2020. Yang terrealisasi cuma satu tanggal 30 Oktober 2020. Dilaksanakan sama Moses Tarigan dan partner, dibuatkanlah draft gugatan. Akhir kata setelah jatuh tempo pembayaran yang kedua, PTH tidak ada duitnya. Ya. Nah, jatuh tempo lagi pembayaran ketiga, Tidak bayar lagi. 16 November itu tidak ada duitnya lagi. Ya. Sehingga Moses Tarigan dan partner ini tidak mau melanjutkan PJH-nya Karena dianggap sudah karena sudah uang prestasi. Uang prestasi. Karena di situ ada klauselnya, ada pasalnya bila mana itu uang sudah dibayarkan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian termin, maka itu dianggap gugur dan uang yang sudah diserahkan tidak bisa diminta kembali lagi. Ada klausul perjanjiannya begitu. dalam perjanjian PJH. Betul, dan ini yang menandatangani perjanjiannya juga Iya. itu Moses Tarigan dengan Dodit langsung loh. Bukan dengan Jepon. Jepon tidak ada. Ini Jadi sesuai fakta sama persidangan. Jadi sama sekali Jepon tidak ada hubungan hukum ya sebetulnya. Tidak ada, karena gini, ini berdasarkan fakta persidangan, kesaksian Moses sendiri dengan kesaksian Adi Gama di persidangan, bahwasanya yang menandatangani perjanjian jasa hukum itu adalah Moses dengan Dodit. Langsung. Dan yang membawanya itu, yang menyerahkannya lagi setelah ditandatangani oleh Moses, Agi sendiri yang membawa ke kantornya PT HAL itu di Pantai Mutiara Blok TB nomor 19. Jadi Jepon nggak ikut-ikutan, nggak tahu benar Tapi gini itu. Bang, kok Om Husin ini menguasai betul perkara ini? Saya ingin tanyakan, ini apakah memang karena Om Husin ingin membela Jepon mati-matian, atau memang Om Husin itu memang betul mengerti perkara ini, atau memang menjadi bagian daripada PTH? Saya ini pernah menjadi bagian dari PT HAL, diangkat sebagai direktur AKE dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Oh, Ya, dan ini diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri, putusan PHI Pengadilan Negeri Jambi nomor 14, bahwasanya saya
tidak bisa menggugat PHI sebagai karyawan berhubung saya ada akte yang mengangkat saya sebagai direktur perusahaan. Nah, itu sejarahnya. Jadi saya mengetahui, dan kebetulan pada waktu itu tahun 2020 kan saya masih aktif. Iya. Perintah dari Dodi Wiratmaja untuk saya mendampingi dan mengawani tim Jefon ini ke Jambi untuk mengurus gugatan 3 CV ini. Jadi saya mengetahui persis, iya. Betul. Nah, itu kembali tadi bahwasanya 3 gugatan ini setelah didaftarkan, Iya. itu ternyata 3 CV ini mengajukan gugatan PKPU ke Medan Ya. karena adanya hutang yang tidak diakui oleh PTH, yang tidak mau dibayar karena kondisi keuangan PTH waktu itu sedang tidak mampu membayar hutang piutangnya, begitu. Sehingga digugatlah ke Pengadilan Niaga Negeri Medan. Oh, jadi yang lebih dahulu adalah gugatan dari 3 CP kepada PTH. Betul. Tujuannya supaya tidak sederhana. Makanya diajukanlah gugatan perdata biasa dulu. Sehingga supaya kalau 3 CV ini mengajukan gugatan PKPU, tujuannya supaya ini tidak dikabulkan di sana karena sedang ada gugatan perdata biasa. Betul. Betul, ya. Sehingga tidak sederhana. Tapi kenyataannya gugatan PKPU yang ke sana ada 2 kali. Yang pertama ditolak permohonannya, yang kedua dikabulkan. Itu pada November akhir November Desember 2020 itu. Jadi gugatan si para kreditur itu dikabulkan Pengadilan Niaga Medan. Makanya disitulah ada pengurus yang sudah ditunjuk oleh Hakim Niaga. Siapa pengurusnya dalam hal ini? Pengurusnya itu dari Darwin. Gitu. Dari Maksudnya Darwin. pengurus perusahaan? Bukan, pengurus untuk ngurus PKPU itu. Oh, gitu. Nah, jadi dari mereka mengeluarkan surat bahwasannya sementara sedang PKPU tidak boleh ada sebagai penggugat ataupun tergugat, dan juga tidak boleh mengeluarkan keuangan itu tanpa sepengetahuan pengurus. Oke, Harus ada seizin pengurus. Jadi dari pengurus yang mengurus PKPU di Medan ada surat bahwa PT HAL tidak boleh menjadi penggugat. Iya, ada, itu berasal Undang-Undang PKPU Kepailitan itu kalau nggak salah nomor 263. Oh, 263 ya. 264 ayat 3-nya. Yang menyatakan seperti itu. Oh gitu. Jadi tidak boleh menjadi penggugat atau tergugat. Kalaupun menjadi penggugat atau tergugat harus sepengetahuan atau bersama-sama mereka itu loh. Oleh karena itu, Dodit selaku direktur utama membuat surat untuk penangguhan perkara yang penundaan sidang perdata biasanya. Tapi kan di Pengadilan Negeri Jambi dan Sengeti kan tidak bisa menunda yang tanpa ada kurun batas waktu. Penundaan sidang kan biasanya paling seminggu 2 minggu sekali 2 kali itu aja. Kalau udah 3 kali ya digugurkan otomatis kan. Jadi begitu. Secara otomatis digugurkan berdasarkan tadi lo ada surat permintaan penundaan dari direktur utama. Itu masuk dalam yang dimaksud bahwa penggugat tidak serius, makanya digugurkan oleh hakim. Sebetulnya bukan nggak serius, karena tadi ada surat-surat dari pengurus dan karena ada undang-undang PKPU Kepailitan itu. Oke, berarti dalam hal ini ketika hari ini Jepon gitu kan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan atau dengan dakwaan melakukan penggelapan dan penipuan uang perusahaan, menurut Om Husin itu gimana sebetulnya? Ya, ini sebuah kriminalisasi. Karena yang dijadikan tersangka itu kan dari awal dia bikin laporan itu kan 2 orang, Moses dengan Jepon.
Tapi yang Tapi diproses yang diproses sampai naik sampai ke ke persidangan, pengadilan, ke pengadilannya cuma Jepon. hanya Jepon. Betul. Seharusnya kalau memang ini dianggap ini memenuhi unsur pidana, adanya penipuan dan penggelapan, karena adanya unsur pidana bagi-bagi duit, Iya. kan fakta persidangan seakan-akan dibuat seperti itu kan, Iya. adanya bagi-bagi duit kan. Tapi dalam fakta persidangan yang sudah lalu itu, apakah ada bukti bahwa uang 300 juta itu digelapkan oleh Jepon seorang? Nggak Atau ada. ternyata ada aliran dana kepada Mulai Moses dan Fatih? mulai dari penyidikan, Ya. Jepon sudah menyerahkan bukti transferan. Jadi ada itu bukti transfer dari Bukti Jepon transferan dari Jepon ke Agi kepada Jamal. Agi. Jamal. Jadi Iya. senilai 315. Oh, 300 Betul, karena yang 15 jutanya ini sebetulnya 320 juta. Ya. Jadi yang 20 juta itu adalah uang tunggakan pembayaran retain, pembayaran jasa bulanan, honor bulanan Moses Tarigan. Oke. Jadi yang uang untuk jasa PJH-nya PJ-nya 300 juta juta. sesuai dengan Dan itu sudah kontrak PJ-nya itu. Oke, itu sudah ditransfer dari Jepon Sudah ke Agi Gama. sudah ditransfer semua ke Agi Gama. Itu pun berdasarkan adanya perintah dari si Moses sendiri yang minta kepada Agi untuk transfernya ke rekening Agi Gama aja. Selain kemudian dari Agi kepada siapa lagi uangnya? Nah, ini kan terungkap di persidangan Ya, bahwasanya Dian Surbakti menerima, ya. Moses Tarigan menerima. Oke. Nah, disebutkan juga katanya Jepon menerima. Ya. Nah, sementara Agi juga kan menerima. Iya. Kan faktanya begitu kan? Ya, oke. Nah, kalau Seperti itu. kalau faktanya begitu, berarti kan empat orang ini kalau memang merasa menggelapkan duit perusahaan, penjarain semua, tahan semua, proses semua dong, baru Empatnya. adil. Iya Baru dong. adil, ya. Karena kan yang buat PJH siapa? Moses Tarigan dengan dirut PTH waktu itu Doni Wiratmaja. Iya. Terus pembayaran PJH-nya, honornya kan sudah diserahkan semuanya kepada Agi Gama Agi Gama. atas petunjuk perintah Moses Tarigan. Dan sudah clear dong. Oke. Nggak ada lagi. Ini kan persidangan sudah berjalan, kemudian saksi ahli, kemudian saksi dari JPU, bukti-bukti semua kan sudah ditunjukkan di persidangan dan sudah diserahkan kepada majelis hakim. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya kalau kita melihat dari fakta persidangan kemarin dan bukti-bukti yang ada, seperti apa posisi Jepon seharusnya? Apakah layak, apakah adil ketika Jepon itu ditahan atau dipenjara? Ini kalau kita melihat pada fakta persidangan, pada bukti-bukti yang ada dalam persidangan, artinya seharusnya Jepon itu bebas atau memang dia tetap dipenjarakan? Seharusnya Jepon nggak bisa ditahan, nggak bisa juga diproses hukum, karena Jepon ini melakukan tindakannya hanya ditugaskan oleh pihak perusahaan loh. Jepon ini sebagai karyawan perusahaan bagian legal. Jadi Jepon itu adalah karyawan Karyawan perusahaan PTH waktu itu bagian legalnya menerima tugas atau ditugaskan menerima mandat untuk untuk memasukkan gugatan, mendaftarkan gugatan 3 CV di Jambi. Kedua juga diperintahkan untuk mengirimkan duit pembayaran yang tertunda tadi tuh kepada sisa pembayaran PJH itu kepada Moses Tarigan. Jadi tugasnya hanya itu aja Ya, cuma sebenarnya. itu aja. Dan Dan itu sebetulnya sudah dilaksanakan tugas-tugas itu sudah dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Nah, ini pun sebetulnya Moses pun sebetulnya ini tidak bisa diproses hukum PJH-nya karena kan bersama-sama wan prestasi. Iya, karena ada wan prestasi tadi. Nah, Sudah jelas dalam klausul itu ya. Jadi semestinya hakim itu melihat ya yang fakta-fakta kita persidangan. mengharapkan fakta-fakta persidangan aja dan bukti-bukti yang sudah pihak dari Jepon melalui
pengacaranya sudah memberikan bukti-buktinya pada persidangan kemarin tanggal 11 ya. 11 sampai 13 ya. Ya, hari yang Selasa yang lalu Iya, kan. hari Selasa. Nah, jadi itu sudah membuktikan bahwasanya gugurnya pertama, Ya. gugurnya gugatan itu atas dasar adanya Dodit selaku direktur menyerahkan surat permohonan penundaan persidangan Persidangan. dengan dilampirkan surat dari pengurus. Iya. Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua, bahwasanya di dalam klausul PJH-nya si Moses Tarigan dan Partner itu ada klausul yang menyatakan bila mana kedua belah pihak itu sudah melakukan perdamaian, berarti sudah selesai. Nah, Oh, ini kan jadi- sudah selesai. Jadi Moses Tarigan dan partner dengan PT HAL itu sudah ada perdamaian atau apa yang dimaksud perdamaian itu? Perdamaiannya begini, di dalam klausul PJH-nya perjanjian jasa hukum Moses Tarigan dan Partner untuk membuat gugatan atau mendaftarkan gugatan 3 CV di Jambi. Iya. Di situ bukan hanya ada klausul termin pembayaran, Ya. tapi ada klausul juga yang menyebutkan itu kan sampai tingkatan sampai ke Mahkamah Agung, sampai dari pengadilan negeri banding, terus pengadilan tinggi kasasi kan begitu kan. Ya, ya. Dan itu ada klausul juga bila mana antara para pihak bila sudah berdamai, Ya. maka ini sudah perjanjian ini sudah dianggap selesai. Begitu. Nah, ini kan sudah ada perdamaian antara PTH dengan para si tergugat. Oh, si tergugat. Nah, si tergugat ini kan sudah menjadi pemohon PKPU. Oke. Nah, sekarang disebutnya sebagai kreditur. Iya. Nah, PTH-nya sebagai Debitur. termohon PKPU disebutnya sebagai debitur. Heeh. Nah, antara debitur dengan kreditur sudah membuat kesepakatan Sudah ada kesepakatan perdamaian. sudah termasuk, dan itu sudah disahkan adanya putusan nomor 3 dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Jam Negeri Medan. Nah, ketika sudah ada sebuah akta perdamaian antara kreditur ya dengan debitur dalam hal ini PPH, kreditur dalam hal ini CP CV 3 CV TV Samanta, CV Adil Surbakti, Iya. dan CV Leo Mandiri. Ya, berarti kan sebenarnya sudah selesai. tidak ada lagi upaya hukum dong. Artinya nggak mungkin lagi dilakukan upaya hukum lain. Ya, ini sudah selesai, makanya PJH-nya kan sudah dianggap selesai. Sudah selesai. Betul. Nah, tetapi kemarin di dalam persidangan kita melihat bahwa hakim seolah-olah ya, justru hakim mempertanyakan kepada Moses dan kawan-kawan ketika gugatan PTH itu diputus gugur oleh hakim, kenapa kalian tidak banding? Kenapa kalian tidak kasasi? Nah, Apakah disitulah hakim tidak melihat bahwa sudah ada akta perdamaian? Bagaimana lagi melakukan sebuah akte perdamaian itu bukan akte perdamaian, tapi putusan nomor 3-nya itu pun kalau tidak salah itu sudah dimasukkan juga sebagai barang bukti di Polres Jakarta Utara loh itu. Oleh penyidik sudah ada sitainya loh. ya artinya berarti kan memang bukan karena si Moses ini tidak mau melakukan upaya hukum berikutnya kan? Karena duluan putusan PKPU itu daripada permohonan ini gugatan ini digugurkan. Iya, iya kan. Jadi putusan PKPU dulu kan? Putusan PKPU itu dulu ya. PKPU itu putus dikabulkan permohonan itu tanggal 25 Januari 2021. Oke. Sementara ini Perdamaian? tiga gugatan perdamaiannya itu di bulan Maret. Bulan Maret? Tapi kita kan putusnya dulu nih. Nah, Putusannya itu kan dikabulkan permohonan orang itu 25 Januari kan. Terus kan ada proses kan. Proses itu 45 hari Iya. untuk perjanjian perdamaian kan. terus perdamaiannya? Nah, perdamaiannya kan berarti udah selesai Udah mereka 45 hari kan? berdamai. Iya. Nah, Terus ini setelah itu baru gugatan di perdata biasa? enggak, perdata biasanya udah tidak dilanjutkan. Oh, sudah tidak lanjut kan? Iya. Iya, iya. Iya, berarti kan
ketika Moses tidak melanjutkan upaya hukum di gugatan perdata biasa, berarti kan memang karena sudah ada perdamaian dan Iya, putusan. ada perdamaian dan putusan itu Iya, sebetulnya. artinya kan sudah selesai. Jadi ada dua poin. Katakanlah Ada dua alasan poin, lah. ya ada dua poin alasan. yang seharusnya ini tidak bisa menjadikan ranah pidana. Ini kalau memang pun mereka mau merasa Ya, Moses jadi Dewan Prestasi pidana ini maupun perdata. perdata sudah tidak bisa Iya. seharusnya kalau kita melihat itu ya. Karena tadi loh gugurnya itu poinnya karena ada surat tadi penundaan sedang kan. dalam PKPU. Iya, iya. Nah ini kan surat ini kan katanya tidak diakui oleh si Dodit. Iya. Kalau nggak diakui ini kan lain lagi. Ini kan ranahnya udah berbeda, lain lagi kan. Iya, ya kalau tidak Gitu. diakui mesti dibuktikan. Nah sementara chat WA-nya kan Artinya- ada. Iya, artinya itu harus diuji di Lab Mabes Polri dan Iya, sebagainya. sementara bukan chat WA-nya kan ada itu. Chat Oh, WA-nya ada, ada chat itu udah dinaikin kemarin barang bukti di hakim kemarin. Oke, sekarang gini. Persidangan sedang berjalan, bahkan sebentar lagi akan ada putusan, ya kan? Apa harapan Om Husin ya terhadap dalam hal ini pada Presiden Republik Indonesia? Karena saya melihat bahwa Presiden Republik Indonesia hari ini ya sedang betul-betul menertibkan para penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu kan ada di situ, ada Polri, ada hakim, ada jaksa. Jadi Presiden berharap bahwa ada sebuah reformasi hukum. Apa pesan Om kepada Presiden kita? Harapan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk bisa Boleh menghadap kamera. Deketin. memberikan keadilan bagi saya dan anak saya dalam hal masalah hukum yang sedang dialami oleh anak saya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya mohonkan supaya para hakim, majelis hakim yang menangani perkara anak saya nomor 39 pidana biasa dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa memberikan hukum yang sesuai dengan fakta persidangan, supaya kita mau membuka proses hukum ini yang seadil-adilnya. Khusus pada Presiden Prabowo, mungkin ada yang khusus lagi, apa permintaan Komisi kepada Bapak Presiden, karena mengingat saya melihat bahwa Jepon hari ini sedang menghadapi kriminalisasi hukum atau sedang menghadapi mafia pengadilan. Saya sebagai orang tua dari Jepon minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk minta perlindungan hukum sehubungan dengan adanya program dari Bapak Presiden dalam memperbaiki kinerja hukum dan reformasi hukum di Republik ini. Karena anak saya sudah dikriminalisasi dengan perkara penipuan dan penggelapan oleh PT Hutan Alam Lestari dan sedang masuk dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya mohon kiranya mendapatkan perlindungan hukum dari Bapak Presiden untuk membantu membebaskan, melepaskan anak saya daripada tuntutan dari jaksa dan melepaskan tuntutan daripada hakim yang memutus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelumnya dan sesudahnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.